Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Saemah NIM 241730053. Saya akan menjelaskan aplikasi sederhana mengenai sistem antrian rumah sakit menggunakan struktur data queue. Nah, yuk langsung saja kita bahas. Nah, di sini ada konsep queue antrian. Queue adalah data linear yang mematuhi prinsip freeze in, freeze out. Elemen yang masuk pertama akan keluar pertama. Ia juga dikenal sebagai antrian atau buffer. Nah, di sini ada NQ. NQ adalah menambahkan data ke bagian belakang antrian. Yang kedua ada DQ, yaitu menghapus data dari bagian depan antrian. Yang ketiga ada is empty, yaitu mengecek apakah antrian kosong. Dan yang keempat ada size, mengembalikan jumlah elemen yang sedang ada di dalam antrian. Nah, kemudian ada tujuan aplikasi. Yang pertama itu untuk menerapkan konsep queue dalam aplikasi nyata. Yang kedua, untuk melatih kemampuan logika dan pemrograman. Yang ketiga, mengelola data antrian dengan efisien. Dan yang terakhir ada memberikan simulasi antrian secara digital. Oke, selanjutnya ada alur program. Pada flowchart ini saya akan menjelaskan alur program antrian pasien menggunakan struktur data queue. Nah, di sini ada input jumlah pasien. Pertama, user diminta menginput jumlah pasien yang ingin mendaftar. Lalu, program menginisialisasi dua queue, yaitu untuk menyimpan nama pasien dan urutan antriannya. Kemudian ada input nama pasien. Nah, program masuk ke perulangan untuk menginput nama pasien sebanyak jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Setiap nama pasien akan dimasukkan ke dua queue, pasien dan antrean. Nah, kemudian ada estimasi waktu pelayanan. Jadi setelah semua nama dimasukkan, program akan mulai menghitung dan menampilkan estimasi waktu pelayanan setiap pasien berdasarkan urutan dan selisih waktu yaitu 2 detik. Selanjutnya proses antrian pasien. Program akan terus mengecek apakah queue pasien masih ada isinya. Jika tidak kosong, pasien akan di-dequeue. Kemudian ditampilkan waktu pelayanannya, setelah itu waktu ditambah 2 detik untuk pasien berikutnya. Nah, kemudian tampilkan antrian dan proses pelayanan. Jika queue pasien habis, program akan menampilkan sisa antrean dari queue antrean. Pasien-pasien tersebut akan ditampilkan satu persatu sebagai sedang dilayani dengan delay 2 detik setiap nama. Lalu kondisi akhir dan pengulangan. Ketika queue antrean kosong, maka program akan menampilkan pesan antrean kosong dan kemudian memanggil fungsi ulang untuk memulai proses dari awal. Nah, dan yang terakhir, program mencapai end dan selesai. Teman-teman bisa lihat sendiri ya gambarnya. Berikut tampilan codingnya. Sebelum membuat kelas queue-nya, saya menggunakan modul time berupa datetime, time delta, dan sleep. Nah, datetime ini berfungsi mendapatkan tanggal waktu saat ini, sedangkan time delta untuk menghitung selisih antara dua tanggal, dan sleep menunda waktu eksekusi. Fungsi ini membawa parameter berupa angka yang menyatakan detik. Pertama kita buat kelas queue-nya terlebih dahulu ya, agar lebih mudah membuat dan mengorganisir berbagai fungsi dan stepnya. Nah, di sini saya memakai beberapa fungsi. Yang pertama itu ada method init, akan selalu dipanggil setiap kelas dibuat. Digunakan untuk konfigurasi objek yang telah dikonstruk. Lalu is empty, menguji untuk melihat apakah antrean dalam keadaan kosong. Nah, kemudian NQ, menambahkan suatu item baru ke ujung satu antrian. Kemudian ada DQ, menghapus item depan dari antrian. Dan size digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Nah, selanjutnya kita lihat ke bawah coba. Nah, di dalam antrian, kita buat rumus untuk menghitung waktu estimasi pelayanan. Rumusnya itu, end time sama dengan datetime now, ditambah time delta, beri waktu bebas untuk detiknya. Sebagai contoh, kita buat waktu 2 detik. Nah, lalu buat variabel antrian dengan bebas. Di sini saya mendefinisikan variabelnya sebagai n.
Nah, pasien sama dengan Q untuk estimasi jam pelayanan pasien. Antrian sama dengan Q untuk antrean. Inputan sama dengan untuk memasukkan jumlah antrian. Jangan lupa memberikan integer ya untuk angkanya. Terus gunakan for in range untuk mengulang urutan looping yang disimpan di inputan dengan menggunakan increment. Selanjutnya, gunakan fungsi while untuk perulangan. Karena saya menggunakan is empty, maka gunakan while not untuk mencetak. Terus, jika kondisi dinyatakan false, gunakan kondisi if else di dalam while untuk menentukan tindakan apa yang diambil sesuai kondisi. Tapi, jika kondisi if bernilai true, maka cetak seperti ini. Dan jika kondisi bernilai false, maka cetak yang seperti ini. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, begitu juga dengan antrian. Jika kondisi if bernilai true, maka cetak yang seperti ini. Dan jika kondisi bernilai false, maka cetak yang seperti ini. Lalu, jika kondisi is empty bernilai true, maka print antrian kosong ini nih. Lalu otomatis akan mengulang dari awal. Jangan lupa ya dikasih ini agar bisa mengulang dari awal. Nah, jika sudah, mari kita coba run. Nah, sebagai contoh kita masukkan 5 orang, bebas namanya siapa aja. Di sini saya menggunakan nama Andi. Nah, yang kedua saya menggunakan nama Cici. Nah, yang ketiga nama Dela. Nah, yang keempat nama Dwi. Dan yang kelima Ica. Nah, program akan berjalan. Nah, ini 2 detik sesuai yang saya atur di sini ya. Waktunya. Nah, dan dia akan balik lagi kalau antrian sudah kosong. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.